Kondisi gimana? Aman. Aman aja. Fluid panjang baru saja ditiupkan oleh wasit. Papan skor menunjukkan angka 1-2 untuk keunggulan tim tamu, yakni Persib Bandung. Di atas kertas, ini adalah malam yang sempurna bagi Maung Bandung. 3 poin krusial berhasil dibawa pulang, tapi sepak bola kita kembali memperlihatkan wajah bopengnya. Bukan selebrasi yang didapat, melainkan sebuah malam yang mencekam, yang hampir saja mengorbankan nyawa para pemain di lapangan. Pesta kemenangan Persib seketika berubah menjadi mimpi buruk saat barikade keamanan jebol dan kekerasan fisik tumpah ke dalam lapangan. Hari ini kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di Parepare, bagaimana nasib para pemain, konsekuensi hukum yang menanti, hingga rumor transfer mengejutkan yang mencuat di tengah kekacauan ini. Mari kita masuk ke detik-detik mencekam itu. Begitu pertandingan usai, supporter tuan rumah yang kecewa diduga tidak mampu menahan emosi. Mereka menyerbu masuk ke area lapangan. Di tengah kepanikan para pemain yang berusaha menyelamatkan diri ke lorong stadion, sebuah insiden fatal terekam kamera dan mendadak viral. Pemain senior Persib, Ahmad Juprianto atau yang akrab kita sapa Jupe, menjadi sasaran amukan oknum supporter. Jupe terlihat ditendang. Disinilah situasi menjadi semakin keos. Melihat rekannya diserang, bek asing muda Persib, Dion Max, langsung pasang badan. Dalam potongan video yang beredar, Dion terlihat melakukan tindakan agresif untuk menghalau supporter tersebut. Publik langsung berspekulasi, apakah Dion Max melakukan pemukulan? Menanggapi video yang terlanjur liar di media sosial, Dion Max akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi. Dion menegaskan bahwa ia tidak memukul supporter tersebut. Apa yang kita lihat di video adalah murni reaksi refleks. Refleks seorang rekan satu tim yang ingin melindungi Jupe, sekaligus melindungi dirinya sendiri. Di situasi seanarkis itu, prioritas utama adalah bertahan hidup dan memastikan semua pemain bisa mengamankan diri masuk ke ruang ganti dengan selamat. Sebuah respon yang logis, karena di dalam lapangan, keselamatan nyawa adalah yang utama. Pertanyaannya sekarang, apakah kasus ini cukup diselesaikan lewat sidang Komdis PSSI? Apakah denda ratusan juta atau larangan tanpa penonton sudah adil bagi pemain yang trauma? Pengamat hukum olahraga ternama, Eko Maung, angkat bicara dengan tegas. Menurutnya, insiden di Parepare ini sudah melewati batas wilayah hukum olahraga. Kenapa? Karena penyerangan terhadap Ahmad Juprianto terjadi setelah pertandingan benar-benar selesai. Artinya apa? Ini bukan lagi masalah tensi tinggi di dalam pertandingan, bukan lagi friksi antara pemain yang biasa diselesaikan oleh kartu wasit atau regulasi PSSI. Ini adalah tindakan pidana murni. Eko Maung menyatakan bahwa insiden ini sangat bisa dan bahkan harus dilaporkan ke pihak berwajib menggunakan pasal penganiayaan. Pihak kepolisian harus turun tangan menangkap oknum supporter tersebut agar ada efek jera yang nyata. Pemain sepak bola adalah profesi dan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama saat bekerja. Setelah malam yang penuh kepanikan itu, bagaimana kondisi anak-anak Bandung saat ini? Bobotoh di seluruh alam dunia sempat dibuat cemas. Beruntung, Head of Communication PT Persib, Adi Pratama, langsung bergerak cepat memberikan pernyataan resmi untuk menenangkan para bobotoh. Adi Pratama memastikan bahwa seluruh pemain, jajaran pelatih, hingga ofisial Persib Bandung saat ini berada dalam kondisi yang aman, sehat, dan selamat. Meskipun sempat terjadi ketegangan luar biasa di dalam stadion, manajemen Persib
berhasil mengevakuasi tim dengan baik. Kabar ini tentu menjadi angin segar karena fokus Persib tidak boleh pecah di fase-fase krusial seperti sekarang. Di tengah panasnya isu kerusuhan, jagat maya tiba-tiba dikejutkan dengan rumor transfer yang tidak kalah panas. Nama penyerang Persija Jakarta, Maxwell Souza, mendadak dikaitkan dengan juara bertahan, Persib Bandung. Rivalitas panas kedua tim membuat rumor ini langsung membakar perbintangan netizen. Manajer legendaris Persib, Waumuh Muhtar, akhirnya memberikan tanggapan terkait rumor ini. Waumuh tidak menampik adanya desas-desus atau ketertarikan tersebut. Namun beliau menggarisbawahi satu hal penting yang menjadi prinsip Persib selama ini. Umuh Muhtar menegaskan bahwa keputusan akhir mutlak ada di tangan pelatih kepala. Manajemen tidak akan mengintervensi urusan teknis pemilihan pemain. Jika Boyan merasa Maxwell cocok dengan skema permainannya untuk musim depan, manajemen siap bergerak. Tapi jika tidak, rumor ini akan tetap menjadi sekedar rumor di atas kertas. Meskipun ternoda oleh kerusuhan, kita tidak boleh melupakan perjuangan luar biasa para pemain di lapangan. Kemenangan 1-2 atas PSM Makassar ini bukan kemenangan biasa, ini adalah kemenangan mental juara. Tambahan 3 poin dari Parepare membuat Persib Bandung kini kokoh berdiri di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, jarak yang sangat nyaman dari para pesaingnya. Sekarang, skenarionya menjadi sangat sederhana namun mendebarkan. Maung Bandung hanya membutuhkan 1 poin tambahan saja di laga terakhir mereka untuk mengunci gelar juara musim ini. Secara matematis, 1 hasil imbang sudah cukup untuk membuat tropi kasta tertinggi sepak bola Indonesia kembali pulang ke tanah Pasundan. Satu laga sisa, 1 poin menuju sejarah. Di satu sisi, kita mengutuk keras kekerasan yang menimpa Jupe. Namun di sisi lain, kita harus tetap mendukung penuh fokus tim demi mengamankan gelar juara. Bagaimana pendapat kalian tentang insiden penyerangan Jupe? Apakah setuju jika kasus ini dibawa ke jalur hukum pidana seperti saran Eko Maung? Dan menurut kalian, apakah Maxwell Souza cocok berseragam Pangeran Biru musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika memang kalian pendukung sejati Persib Bandung. Karena di channel ini kita sering membahas tim kesayangan kita, yakni Persib Bandung. Yuk gaskeun juara Persib!